Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali bersama dengan kami Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerimanya dengan sukacita. Mengawali hari kita, mari kita menerima berkat firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kemurahan-Mu yang telah menjaga, melindungi, dan memberkati kami dalam istirahat malam. Dan Engkau telah membawa kami kepada pagi hari yang indah ini. Kami percaya sepanjang hari ini, hari yang penuh berkat bagi kami, karena Engkau Allah yang maha baik, yang maha kasih kepada kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami dari kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita dalam renungan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Hosea, kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hosea pada pasal 12 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih setia, yang dalam bahasa Ibraninya pada bagian ini disebut hesed. Kasih yang sangat-sangat indah. Di dalamnya ada kesetiaan dan di dalamnya ada kasih yang saling mengikat antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini dinubuatkan atau disampaikan oleh Nabi Hosea. Dia berbicara tentang Israel. Dia tidak hanya berbicara tentang Yakub secara pribadi, tetapi dia berbicara tentang bangsa itu, agar bangsa itu kembali kepada Tuhan. Sudah terlalu banyak mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan titah dan perintah Tuhan. Sudah terlalu banyak mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu dikatakan kepada mereka bahwa engkau harus berbalik, kembali kepada Allah. Engkau harus meninggalkan segala kehidupan yang tidak berkenan. Engkau harus hidup kembali menyenangkan hati Tuhan. Dan itu adalah suatu seruan pertobatan. Itu adalah suatu seruan untuk perubahan. Perubahan diri kepada arah yang lebih baik. Dan saudara-saudara dikatakan dalam perubahan yang demikian, yaitu dalam berbalik, yang dimaksudkan oleh Hosea pada bagian ini, maka mereka harus kembali menunjukkan hidup yang penuh kasih. Harus kembali menunjukkan hidup yang setia kepada Allah dan juga kepada hukum-hukumnya, yaitu firman Tuhan. Ketika berbicara tentang hukum-hukum Tuhan, itu berbicara tentang firman Tuhan. Jadi bangsa itu diminta agar mereka memelihara kasih mereka kepada Tuhan. Agar mereka juga memelihara kesetiaan mereka kepada firman Tuhan, kepada hukum-hukum Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, nantikanlah Allah senantiasa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang menantikan Allah dalam pengertian menantikan kasih Tuhan, tetapi dia tidak berusaha menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Banyak orang hanya ingin menerima, tetapi dia tidak mau memberi. Banyak orang ingin menerima kebaikan Tuhan, tetapi dia tidak mau menunjukkan hidupnya yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah cara yang salah menanggapi kehidupan. Jika kita ingin menerima kasih sayang Tuhan, jika kita hendak menantikan pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan, maka kita harus menunjukkan hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu hesed, yaitu harus mengasihi Tuhan, harus setia kepada Tuhan, dan juga kepada hukum-hukumnya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jika di tahun 2021 ini kita memiliki pergumulan masing-masing, kita mengharapkan sesuatu yang datang dari Tuhan,
Maka untuk mencapainya, engkau tidak cukup hanya bekerja, tapi engkau harus terus berdoa, dan engkau harus terus berharap kepada Tuhan. Dan di dalam pengharapan itu, di dalam seluruh usaha-usaha kita itu, tunjukkanlah kesetiaan yang terus-menerus kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberi pertolongannya kepada kita. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ada sebuah cerita, ada sebuah keluarga di mana orang tua atau bapak di keluarga itu sudah cukup renta dan mulai daya tahan tubuh menurun, kondisi sakit penyakit. Tetapi ternyata mereka adalah keluarga yang kaya raya. Bapak itu memiliki perusahaan yang sangat-sangat luar biasa besarnya. Dia memiliki 3 anak. Maka dengan kondisinya yang sakit, di rumah sakit dia memanggil ketiga anaknya dan mulai bertanya satu persatu untuk menguji dalam rencananya kepada siapa perusahaan itu akan diberikan di antara 3 anak itu. Anak yang pertama dia panggil, lalu dia datang dan berkata, "Jika engkau hari ini memiliki uang yang banyak, apa yang harus engkau lakukan?" Lalu anak yang pertama ini berkata, "Bapak, saya tahu bahwa engkau sudah tua, sakit-sakitan, dan mungkin sudah pendek usianya sebentar lagi. Maka saya harus mencari tanah yang luas dan juga yang indah untuk tempat pemakamanmu. Saya akan beli, atau mungkin seperti zaman sekarang San Diego Hill. Dan saya akan menyiapkan peti mati yang mewah untukmu. Saya akan mempersiapkan pemain musik yang hebat untuk mengantarkan kepergianmu kelak. Itu pun kalau saya punya uang yang banyak." Lalu bapaknya katakan, "Terima kasih anakku." Dia panggil anak yang kedua. Pertanyaan yang sama dilakukan. "Jika engkau memiliki uang yang banyak sekarang, apa yang harus engkau lakukan?" Maka anak yang kedua ini berkata, "Jika aku punya uang yang banyak, maka aku akan membangun perusahaan kita menjadi perusahaan yang lebih hebat lagi, yang lebih maju lagi." "Itu saja?" kata ayahnya. "Iya, itu saja," kata anak yang kedua. Dipanggillah anak yang ketiga. Pertanyaan yang sama. "Jika engkau punya uang yang banyak hari ini, apa yang engkau harus lakukan?" Anak yang ketiga berkata, "Bapak, jika saya punya uang yang banyak hari ini, saya akan membawa engkau berobat ke luar negeri. Saya akan mencari dokter, profesor kesehatan yang paling hebat untuk menangani engkau sehingga engkau bisa sembuh. Saya akan mencoba membawa tes laboratorium ke laboratorium internasional agar segalanya bisa diatasi. Saya masih sangat berharap bahwa Bapak itu sembuh kembali dan kembali bersama dengan kami. Itu lebih berharga dan itu lebih penting dalam hidup saya." Lalu Bapak ini berkata, "Itu saja?" "Ya, itu saja yang paling penting dalam hidup saya. Saya ingin Bapak menjadi sembuh. Saya berharap Bapak menjadi sembuh dan kumpul kembali bersama dengan kami." Lalu di hadapan 3 anak ini, si bapak ini berkata, "Maka perusahaan hari ini saya berikan kepada anak yang ketiga. Karena anak yang ketiga menunjukkan kasihnya, menunjukkan kesetiaannya, dan menunjukkan juga harapan-harapan. Tidak seperti anak yang pertama putus harapan, mudah menyerah, dan berkata bahwa seolah-olah saya sudah mau mati saja. Dan tidak seperti anak yang kedua yang hanya memikirkan tentang harta, tentang usaha, tentang kekayaan. Tetapi anak yang ketiga, anakku ini sangat mengasihi saya dan dia berharap yang terbaik bagi saya. Maka saya pun memberikan perusahaan kita untuk dia tangani." Dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bapak ini tidak benar-benar sakit parah untuk mau mati. Ternyata dia mencoba seolah-olah dia sakit, lalu dia pergi ke rumah sakit dan untuk membuat anak-anaknya mulai berpikir apa yang mereka harus lakukan dalam kondisi kesehatannya. Ternyata bapak ini tidak ada sakit, dia sembuh baik-baik saja. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi bapak ini berhasil untuk meneliti 3 anaknya, untuk mengecek sedalam apa kasih anak-anaknya kepadanya. Bapak ini juga berhasil untuk melihat siapa orang yang paling berpengharapan, siapa orang yang paling setia di tengah rumah tangga itu. Dan ternyata itu anak yang ketiga, dan perusahaan yang besar itu diberikan kepadanya. Dengan sukacita setiap hari dia melihat anaknya berkarir. Dia melihat anaknya untuk mengembangkan perusahaan itu.
Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, itu adalah sebuah cerita yang sangat luar biasa. Bahwa ternyata manusia biasa saja, manusia seorang ayah, sangat mengasihi anaknya yang mengasihi dia. Sangat menghargai kesetiaan anaknya. Sangat menghargai usaha dan kerinduan anaknya untuk menunjukkan kasih yang sungguh kepadanya. Apalagi Tuhan kita. Dia ingin melihat kita mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Dia ingin melihat kita menunjukkan kesetiaan kita kepada firman-Nya setiap hari. Dan jika demikian, dikatakan, nantikanlah Tuhan. Hosea berkata, seketika mereka telah kembali kepada Tuhan, telah kembali memiliki kasih dan setia kepada Tuhan, maka mereka dikatakan, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan dalam pengertian, nantikan Tuhan yang akan memberi pertolongannya, memberikan harapan yang baru, pertolongan, berkat, dan kasih sayang. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara terkasih nama Tuhan, selamat beraktivitas. Peliharalah firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Percayalah, jika kita setia kepada Tuhan, memiliki kasih yang sungguh kepadanya, setia kepada firman-Nya, Tuhan pasti memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini kami telah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami dan ajari kami Tuhan untuk kami setia dan mengasihi Engkau dengan segenap hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan raga kami ya Bapa. Dan tolonglah kami melakukan firman-Mu, biarlah hari ini juga menjadi hari yang penuh berkat bagi kami semua. Saudara-saudara kami yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkanlah mereka ya Bapa. Yang beri kekurangan Tuhan cukupkanlah mereka. Jika ada di antara mereka yang sedih, Engkau berikan penghiburan bagi mereka. Bahkan yang berduka, penghiburan dari Tuhan nyata bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kembalilah kepada aktivitasmu. Peliharalah firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Lalu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita senantiasa. Sampai ketemu kembali dalam renungan firman Tuhan bersama dengan kami. Tuhan memberkati kita.